Mending sendal jepit kamu putus waktu di mall, tapi kamu parkirnya jauh banget. Ah, Jadi kamu harus jalan terseok-seok sampai oke. parkiran. Atau kamu lagi meeting penting nih, lagi presentasi, terus kamu kepleset di depan klien-klien penting. Ya mending sendal jepit lah. Tapi jalannya jauh banget. Ya nggak apa-apa, tapi nggak malu-malu. Malu, justru lebih malu gak sih? Ya strangers, kalau klien kan kayak ada urusan gitu. Anyway, welcome to Siskal Podcast. Ada aku Beatrice di sini sama Sheila. Hello, it's Sheila. Tahu nggak sih? Apa? Cerita dong. Shell, live update dong. Kamu seminggu ini habis ngapain aja? Melanglang buana ya. Kayak ada refreshing, ada ketemu partner, ada yang paling menarik sih sebenarnya ketemu salah satu influencer kopi juga. Hmm. Terus kita kayak ada rencana collaborate gitu. Itu paling seru sih yang dijalanin dalam minggu ini. Kalau you apa? Minggu ini full week sih, benar-benar full meeting, full production, ada banyak deadline desain juga yang aku lagi kerjain. Cuman kalau lagi full week ini, ya normal-normal aja sih. Em, Kerjaan-kerja hal-hal yang aku lakukan itu kayak contohnya pilates, padel, tenis itu masih tetap jalan. Ngomong-ngomong ya, Hmm. tapi ya, kan tiap kali aku ngomongin padel, semua orang bilang kayak, ih, ngapain sih ikut ikut FOMO. FOMO gitu, apa olahraga FOMO. Menurutku nggak apa-apa nggak sih? Kayak kalau misalnya FOMO-nya karena sesuatu yang sehat, menurutku tuh nggak Nggak apa-apa apa-apa. banget. Soalnya tuh aku ngerasa kayak lately tuh health trend lagi naik nih. Ya, Kayak orang-orang tuh lagi kayak kamu kalau ngelihat orang-orang story ya di Instagram gitu. Sekarang tuh semua orang tuh story-nya kalau nggak lagi padel, pilates, lari, ya. Atau makan sehat. atau makan sehat bener. Sementara kalau kita bandingin, let's say kayak 5 tahun yang lalu misalnya, Mm-mm. sebelum COVID deh, sebelum COVID, Ya, itu tuh eh, Instagram story-nya tuh dugem, ya. minum-minum. Kasian ya yang punya klub sebenarnya. Turun banget, beneran turun banget. Iya, walaupun kayaknya masih ada aja sih yang pergi, Ya, cuman mungkin they don't. gak jadi hype. Bener, karena udah bukan yang kayak harus banget di story, jadi orang-orang mungkin juga nggak story kali ya. Benar, benar. Jadi menurutku kalau misalnya FOMO-nya karena olahraga nggak apa-apa guys, FOMO aja. Hmm. Aku yang di umur 31 tahun ini aja ya, aku nggak nyangka loh kalau Beatrice di umur 21 tahun lihat sekarang ya, Beatrice yang sekarang tiap hari olahraga, tiap hari masak, dia pasti yang kayak who are you, what happened to you gitu. Anyway, Hmm. kemarin kita ada buka question box di Instastory. Instastory. Tebak-tebakan sih sebenarnya ya. Sebenarnya tebak-tebakan, tapi ujung-ujungnya malah banyak yang curhat loh. Ya, padahal kita cuma nanya, menurut kalian kita nih bakal bahas apa? Bener. Ternyata kayak banyak yang menyuarakan, tolong bahas ini gitu. Hmm, Dan jadi kayak menarik banget buat dibahas karena jadi ada satu ini tuh real case yang diceritakan oleh temenku. Hmm. So, ini bukan ceritanya dia, tapi ini salah satu temannya dia. Hmm. Jadi temannya dia ini sekarang itu umur 25 tahun kalau nggak salah. Hmm. Which is ya around your age lah ya, Iya, Shal. seumur aku 25. Ceritanya dia ini udah deket sama this one particular guy selama 6 bulan lebih. Aku lupa deh berapa bulannya. Hmm. Cuman udah lumayan lama, katanya udah sering pergi bareng, udah sering pergi liburan bareng juga, walaupun katanya rame-rame. Hmm. Sering pergi berdua juga. Em, tapi sampai sekarang cowoknya itu nggak pernah nembak lah intinya. Nggak pernah even ngomong. Hmm. Ini tuh sebenarnya hubungannya kemana. Oke. Terus jadi temanku bilang, lu bahas lah tentang ini cowok-cowok yang kayak cuman deketin cewek tanpa kejelasan em, ke depannya kayak gimana. Oke. Menurut kamu gimana? Aduh, ini pro kontra banget lagi. Ya menurut aku kenapa ceweknya mau juga. Maksudnya kayak itu kan kesepakatan dua belah pihak menurut aku. Hmm, Kalau misalnya emang lu nggak mau yang gak jelas,
ya jangan dilanjutin. Sebenarnya kan sesimpel itu. Hmm. Cuman kan again ya, when it comes to love, nggak ada yang simpel. Jadi menurut aku, as long as ceweknya punya self love, sayang sama dirinya sendiri, menurut aku nggak akan ada masalah sih. Karena ketika cowok itu akhirnya decide untuk, kayaknya gue nggak malu deh. Maksudnya kayak, gue kan emang mau sama lu cuman deket doang gitu. Tapi ceweknya tuh nggak bakal kehilangan apapun gitu loh. Kayak, it's your loss kalau misalnya emang cowoknya cabut gitu loh. Ya nggak sih? Iya, di satu sisi benar sih kalau misalnya kita mikirnya dari sisi logic, which is usually my area. Of course kayak ya iya benar ya kayak it's your loss kalau misalnya kamu nggak mau apa namanya pacarin aku Iya, misalnya iya, gitu iya. kan. Tapi kalau yang dari temanku ini bilang kayak aku ngomong nih, aku Hmm. sempat ngomong ya jangan ditaruh hati lah kalau yang kayak gitu gitu. Iya. Terus dijawab sama yang bersangkutan katanya katanya itu kayak susah, udah terlanjur sayang. Nah, susahnya di situ. Aduh. Jadi disclaimer guys, dulu saya cewek-cewek itu. Mungkin lebih lebih parah daripada itu. Hmm, Tapi seiring berjalannya waktu berkembang kan. Maksudnya kayak ya kalau misalnya it's not worth my energy ya gue nggak lanjutin. Tapi ngerti lah di posisi yang masih kayak nggak apa ya. Baru ngelihat kalau itu tuh suatu kesalahan itu sekarang. Cuman pas waktu itu dijalanin, ya kalau misalnya gue nggak experience hal itu, mungkin nggak ada gue yang versi sekarang juga. hmm, Jadinya, ya udah jalanin aja. Tips aku sih sama temen-temen aku yang kayak gitu, jalanin aja sampai lu capek. Karena percuma kalau misalnya kayak kita kasih tahu nih logiknya, dia pasti akan ngomongnya, ya kan soalnya terlanjur masih sayang. Mau sampai mau ampe kayak cowoknya nih kalau 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 istilah orang yang paling parah adalah mau kondo ya. hmm, Udah kayak gitu tapi ceweknya juga yang bayarin tapi nggak mau ada kejelasan. Kan itu eh, gitu kayak pengen gue cuman kayak kenyataannya ya emang banyak. hmm. Nah, itu sih yang aku untungnya aku belum pernah punya experience sama yang seperti itu. Oke. Karena kalau di sisi yang lain, kayak maksudnya deket-deket sama cowok yang kayak, ya ini tuh nggak tahu akan jadi pacar apa bukan, Hmm, ya adalah ya hmm, beberapa gitu kan. hmm, Hmm. Kalau dari sisi aku tuh selalu ngomong gini, ya udah just enjoy aja the wave. hmm, Enjoy the ride, enjoy the perk menurutku. hmm. Bukannya as in jadi pengen dibayarin atau apa ya, Iya, iya, iya. bukan karena nggak bisa bayar sendiri juga ya. Hmm, Cuman kalau misalnya dari sisi aku tuh justru experience a lot of things di Jakarta, hmm, itu sama teman-teman, dalam hmm. tanda kutip teman-teman yang kayak gitu. Ya. Mungkin backstory dulu, aku tuh nggak besar di Jakarta. Hmm, Jadi aku kan dari Surabaya, baru pindah ke Jakarta itu around 11 tahun yang lalu. hmm. Jadi, ya aku bisa kayak experience a lot of tempat di Jakarta itu ya karena Baru cowok ketahuan nih, baru ketahuan nih. sama si cowok-cowok situationship ini. Again, bukan karena aku nggak bisa pergi sendiri atau nggak bisa bayar sendiri, tapi kalau misalnya kita perginya sama teman-teman, pengennya ke tempat-tempat yang nyaman nggak sih? Yang kita tuh Ya, familiar gitu, yang bisa nongkrong lama gitu loh. makanya itu kan balik lagi ke itu kan something that you decide. Nah, Betul, kalau misalnya temen you yang tadi adalah dia nggak mau di posisi itu, dia maunya kejelasan sebenarnya. Tapi terjebak betul. nih karena sayang. Tapi menurutku gini, of course dari sisiku sebenarnya kayak nungguin ini sebenarnya ada kejelasan nggak sih? Hmm, Tapi karena aku tahu kayak pada saat itu kita belum ada kayak statusnya hmm, masih temenan aja dalam hmm. tanda kutip, ya udah aku nggak eksklusif sama dia. Ya, As in gini maksudnya aku tidak menutup hati untuk betul, chance with other person. betul, betul, betul. Kecuali kamu udah bareng terus, kamu nggak tahu kejelasannya kayak gimana, ada orang lain yang ngedeketin, terus kamu kayak, sorry aku udah punya pacar." Ya itu Iya, itu rugi di kita, guys. bener. Jadi menurutku as long as kita masih bisa dalam tanda kutip enjoy the perk of being dalam tanda kutip girlfriend Ya, without being the girlfriend, ya udah menurutku iya, sih nggak apa-apa ya. aku Walaupun setuju dalam hal ini.
Karena kayak meskipun aku 8 tahun bareng sama pacar aku sekarang, tapi adalah eranya di mana kita putus bentar. Hmm. Dia punya cewek lagi, aku punya cowok lagi juga. Nah, cuman aku nggak pernah yang in a relationship yang serius sama cowok yang lain selain cowok aku sekarang. Jadi dalam tanda kutip selingannya adalah beberapa. Jadi kayak maksudnya berteman sih, lebih ke kalau misalnya orang tua zaman dulu ya ngomongnya berteman, karena kan tidak ada apa ya, sesuatu yang serius yang ingin dituju. Hmm. Cuman kan sekarang makin banyak istilah ya menurut aku, kayak situationship lah dan lain-lain sebagainya gitu loh. Makanya jadinya makin rumit. Tapi sebenarnya terms yang benar adalah sebenarnya temenan. Benar. Temen lawan jenis gitu loh. Cuman kayak ya kadang yang dirugikan lebih banyak cewek kadang-kadang, karena kan lebih 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 nggak biologik biasanya cewek ya. Lebih menaruh Lebih perasaan. menaruh perasaan. Oke, kalau misalnya itu kan kita ngomongin kalau misalnya dari awal kita tahu nih, oke kita deket sama dia seperti itu. Cuman kalau misalnya ini case-nya temennya temanku ini kan Mm-mm. dia udah terlanjur nih, ini gimana ya? Dikasih tahu, ya udah kamu coba lebih pergi sama orang lain aja, kamu lebih main sama teman-teman yang lain juga gitu. Hmm. Jangan terlalu eksklusif sama dia. Dianya juga nggak bisa karena dia sekarang dalam tanda kutip masih terlanjur sayang Oke, gitu kan. Terus menurut kamu apa sih yang dia bisa lakukan? Kalau oke, kalau maksudnya gini kan, apa ada orang kayak apa ya udah kita yang buka conversation about it. Menurut kamu oke. kayak gimana? Hmm. Berarti kita fokus ke satu case ini dulu ya. Hmm. Menurut aku, ceweknya ini harus yakin sama value-nya sendiri dulu. Itu udah paling pertama deh, karena ketika dia pede, oh ya udah kalau misalnya pada akhirnya gue nggak dapet, ya gue tuh masih utuh gitu loh. Itu yang perlu dicari dulu sih. Ketika itu udah mantap di diri sendiri, baru mulai conversation kalau kita ini apa. Jadi jangan kebalik menurut aku. Kalau misalnya udah buka conversation, terus amit-amit cowoknya bilang, ya udah kita sebenarnya temen aja, kayak kita jalanin dulu. Gue sih nggak ada intention apapun ke lu, tapi dia belum tahu worth-nya dia sendiri. Bakal jadinya jatuhnya dalam tanda kutip ngemis ke cowoknya. Hmm. Kayak bakal kayak, tapi aku sayang banget sama kamu, aku bakal ngelakuin apa aja buat kamu, yang penting kayak kamu sama aku apa segala macem. Karena dia ngerasa price hadiahnya itu cowoknya Hmm. gitu loh. Karena kayak dia cuman merasa yang bakal dapat hadiah itu gua, bukan kedua belah pihak. Tapi ketika dia sudah evaluasi dulu, ini loh yang gua punya, ini loh worth gua, dia akan merasa gua pun juga hadiah buat cowoknya gitu loh. Jadi setara gitu relationship-nya. Jadi Menurut aku ya. intinya kayak harus secure dulu sama diri sendiri, Iya, harus yakin dulu sama diri sendiri baru bisa buka that obrolan kind of itu supaya conversation. siap, iya. Kalau aku sih tipe yang kayak Nggak dipikirin kan? nggak dipikirin, tapi lebih ke kayak aku juga males ngobrolinnya Hmm, karena menurutku nih ya, hmm, dan ini tuh backed up by my friends yang cowok. ya, Kan temen-temenku banyak yang cowok. ya, Kok bahasanya aneh ya? bener-bener. Iya, jadi temenku kan banyak yang cowok. Hmm, Jadi, sempet pada saat bahas tentang hal ini, dia ngasih input ya, dan kebetulan dia itu salah satu pelaku situationship. ya, Jadi, selama aku temenan sama dia, which is sudah hampir 10 tahun, hmm, ya emang tipe dalam tanda kutip pacarannya bukan yang pacaran serius, bukan hmm, yang di-labelin gitu. hmm, Jadi selalu yang kayak ya udah jalan aja sama cewek gitu. hmm, So I asked him, "Kenapa sih? What make you do that?" gitu. hmm, "Kenapa kok kayak gitu?" Ya karena cowok itu butuh validasi. Mereka butuh satu orang yang nemenin dia kalau dia ada butuh orang, hmm, butuh bisa ada orang yang apa, bergantung sama dia. hmm, Jadi kayak kalau misalnya ada in a sense they need someone yang mereka tuh bisa take care of, ya, dalam tanda kutip. ya, Tapi mereka itu yang aku perhatiin itu ya, adalah ya mereka do that di saat mereka itu lagi kosong aja. Kalau mereka lagi sibuk, ya hmm, mereka nggak akan cariin. Jadi ini sebenarnya ah, juga bisa jadi kisi-kisi sih.
whether the person that you're close with itu beneran into you atau enggak. Ya. Itu kayak kamu lihat mereka tuh nyariin kamu pada saat mereka nganggur doang Heeh. apa enggak. Karena Ya. kalau mereka biasanya lagi nganggur doang, ya mereka memang lagi nyari aja yang orang yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Ya. Terus aku tanya dong, ya terus kenapa kok nggak dipacarin aja? Ya Ya. simply put, ya karena nggak cinta. Udah. Heeh. Mungkin mereka suka, tapi ya Ya. nggak sesuka itu untuk dijadiin pacar. Ya. Singkat, padat, jelas. Iya. Just a bit ruthless menurutku. Tapi kayak, oh ya make sense juga sih. Iya. Sometimes itu kalau misalnya dari sisi perempuan ya, Hmm. yang aku lihat itu adalah kita tuh terlalu overthinking about hal-hal yang dilakukan sama cowok. Benar, kita Jadi, tuh thinking about the potential. bener. Jadi sebenarnya harus lihat dulu nih case-nya. Apakah kamu tuh beneran suka sama itu orang Iya. atau just the idea of Iya. being with him Iya. gitu. Jadi kayak menurutku Lama itu sih ya. yang penting. Lama sih untuk mengerti ini. Benar. Banget. Dan memang ya in the middle of it kadang kita juga jadi nggak yakin gitu kan. Iya. Kayak ini bingung sih. Ini sebenarnya dia gimana sih sama aku gitu kan. Iya. Tapi ya semakin ke sini, semakin bertambahnya umur, lebih ke ya kalau misalnya dalam beberapa bulan nggak ada progres yang jelas, ya udah jelas tuh berarti dia cuma mau temenan aja sama kamu. Iya, iya, iya. Makanya menurut aku sesuatu yang kayak gini tuh emang cuman bisa dijalanin dan dinikmatin sakitnya karena nggak akan bisa ada yang ngasih tahu. Hmm, Kayak aku pun juga lama gitu loh untuk mengerti hal ini. Tapi tahu teorinya dari kapan? Udah lama juga. Maksudnya kayak istilahnya untuk mengerti ini mungkin butuh 5 sampai 8 tahun. Tapi ngerti teorinya kan udah dikasih tahu sama you udah dari berapa tahun yang lalu gitu loh. Cuman kayak nggak pernah denger kan. Pasti kan pokoknya mau dijalani sendiri gitu kan. hmm. Tapi ya, Hmm. em, sebenarnya aku punya teman, ini udah beberapa tahun yang lalu sih, cuman baru keinget juga. Dia tuh pernah sempet di dalam relationship yang nggak jelas juga. Oke. Dan itu tuh bertahun-tahun loh, sampai bertiga tahun kalau nggak salah. Nah, At the end of the day, akhirnya mereka jadi serius sih. Jadi I think memang sebenarnya ya ada aja sih ada yang aja mungkin kayak betul. gitu. Cuman yang selalu aku bilang sebenarnya cowok tuh bukan cari cewek yang tepat sebenarnya. Hmm. Tapi yang kayak pada saat dia ready, itu tuh Hmm. ada siapa yang bareng sama dia. Kalau ini agree to disagree. Oke. Karena balik lagi tuh, balik lagi ke manusianya. Hmm. Kalau menurut aku, karena cowok itu manusia simpel menurut aku. Hmm. Jadi dia tuh nggak kepikiran lah kayak kita, maksudnya kayak berteori soal perasaan dan segala macam. Dia tuh kayak mendingan mikirin yang lebih praktis dan di depan mata gitu loh. Nah, menurut aku cuman ada satu role yang aku pegang. Cowok itu cuma jatuh cinta satu kali. Jadi kalau misalnya dia udah jatuh cinta sama em, kekasihnya di SMA, udah sebenarnya cintanya ada di situ. Hmm. Tapi kalau misalnya dia meritnya sama yang lain, mungkin dia memiliki kasih sayang untuk menyayangi cewek itu. Tapi sisanya ngelanjutin hidup gitu loh. Tapi itu nggak mendisagree yang aku ngomong tadi. Maksudku tuh Hmm. gini, cowok itu bakal end up bukan sama seseorang yang menurut dia itu perfect. Nah, mungkin kan dia cinta sama yang dia lihat itu perfect. Ya, Cuman pada saat dia sudah ready, dia ngerasa dia bisa nih mengasihi ini orang, iya, iya, then benar. he will end up with that person. Iya, iya, Dan ini tuh kayak aku ngelihat sudah kejadian sama beberapa teman-teman aku, iya, especially yang teman-teman aku yang cewek. Setiap kali ditanya, kenapa kok akhirnya mau sama dia? Kenapa kok akhirnya end up with dia? Apa yang bikin kamu yakin bahwa she's the one gitu kan? iya. Selalu jawabannya itu adalah yang kayak, ya dia baik gitu. Hmm. Dia bisa, aku lihat dia bisa menjadi em, ibu dari anak-anakku misalnya. Iya, 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 Jadi iya, iya. sesuatu yang kayak bukan yang kayak cinta buta yang seperti itu gitu Oke, loh. oke, oke. Tapi kalau misalnya yang tadi kamu bilang cinta mungkin satu kali ya mungkin ya aku nggak tahu. Itu not something yang I can POV say. POV orang yang percaya hal romantis. Iya itu Iya, POV orang yang maksudnya kalau aku kan lebih kayak nggak kayak gitu loh. Kita iya, tuh capable kok untuk em,
love things Iya. gitu, nggak cuman satu orang doang gitu. Iya, 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 iya. Makanya nggak semuanya experience hal yang aku experience sih. Maksudnya kayak menurut aku adalah salah satu orang yang sangat beruntung gitu loh. Hmm, Maksudnya yang benar-benar dikejar sama satu cowok yang kayak pontang-panting dunia runtuh pun dia tetap kejar aku gitu loh. hmm, Jadi kayak mungkin nggak semuanya experience hal itu. Bisa jadi yang kayak ya sebenarnya in a relationship cuman ya ceweknya udah ya cewek yang sebenarnya dia pengen bareng udah nggak memungkinkan lagi untuk bareng misalnya kayak gitu tuh kadang suka sedih sih sama cewek-cewek yang sebenarnya dapetnya cowok yang kayak gitu karena biar gimana biasanya nggak full cintanya. hmm. Cuman kan tadi kamu bilang bahwa kamu dikejar sampai kayak gitu. Hmm, Tapi di sisi lain, aku nggak tahu ya. ya, I mean, I've never seen cara kejarnya si pacar kamu hmm, terhadap kamu. hmm, Tapi kayak sekarang ini tuh kan juga banyak banget fenomena kayak love bombing. ya, Yang ya, menurutku tuh juga ya sebenarnya kalau dilihat dari depan mirip-mirip cara hmm, ngejarnya. Kayak hmm, semuanya tuh dibela-belain for this person gitu. ya, ya. Tapi menurutku itu jatuhnya jadi toxic. What do you think? Tapi you percaya sama when you know nggak? Bener, aku percaya. Percaya kok. Ya kan? When you know, you know. Nah, aku pernah experience di dua orang yang berbeda. Oke. Love bombing di satu orang yang ya bukan pasangan aku sekarang, sama yang aku kira love bombing tapi beneran sayang, which is di pacar aku sekarang. Yang love bombing yang aku nggak sama dia lagi, Siapa sih? Siapa? Yang mana? sebut saja inisialnya A ya, biar kan nggak ada yang tahu gitu. Nah, si A ini ya gila banget, maksudnya kayak, wah gila, gue kayak manusia paling beruntung yang dicintai sama lu di muka bumi ini gitu. Cuman lama-lama fate sesimpel itu doang sih, kayak lama-lama kok lu nggak kayak gini lagi? Bahkan jadinya sampai ke bare minimum dan sampai ke gue harus ngasih tahu lo dan gue harus ngedikte lo untuk menjalin hubungan ini. Versus pacar aku yang sekarang. Semuanya tuh easy, Hmm. tapi emang perlu dikomunikasikan dalam jangka waktu yang sangat panjang karena kan kita grow up bareng ya. Kayak dari SMP kita teman, SMA baru jadi pacar, tapi basicnya adalah ya emang ternyata kita emang sayang satu sama lain dari dulu sekolah. Jadi kayak meskipun sebenci apapun apa segala macem, ya ada aja way to tetap bareng gitu loh. Menurut aku untuk membedakannya itu sih, kayak love bombing tuh pasti berasa kayak lama-lama yang dia nggak kayak gitu lagi, itu bukan dirinya sendiri gitu loh. Sementara pacar aku yang udah 8 tahun ini ya setiap tanggal 20 di setiap bulannya pasti dia inget dan pasti dia beliin bunga buat aku. Hmm. Dan kayak maksudnya kayak itu simple gesture ya contohnya, tapi yang lain-lainnya tuh nggak pernah ada yang luntur sih, kayak jemput atau apa, atau kayak ngabarin, atau kayak apapun sih yang kayak menurut aku easy gitu loh, aku nggak pernah ngedikte dia lagi untuk nge-treat aku kayak gimana. Sementara kalau love bombing di depannya kayak indah banget, tapi lama-lama bakal berasa deh capek. Hmm. Lebih kayak fasad gitu ya, Iya, sesuatu yang kayak ya udah di depannya doang gitu. iya, Tapi itu yang sering terjadi nggak sih dalam sebuah hubungan? Menurut apalagi kalau yang panjang-panjang ya hubungannya. mhm, Kalau aku mhm. kan Nah orang tuh biasanya suka susah ngebedain tuh. iya maksudku kayak maksudnya gimana kita tahu, gimana orang-orang bisa tahu ini tuh emang karena pas di depan itu lagi ngejar aja Ya, atau ya emang itu emang dia gitu orangnya. saya kasih tahu contoh ya, Hmm. misalnya ya. Misalnya ini sebenarnya hubungannya sehat, tapi karena ceweknya overthinking, jadinya dia ngerasa cowoknya love bombing, padahal sebenarnya enggak. Hmm. Misalnya sebutlah namanya Beatrice dan Joko misalnya ya. Oke, harus banget Beatrice, pakai namaku. Beatrice dan Joko ini ngantor di SCBD misalnya. Nah, setiap pulang kantor, mereka dinner bareng atau ngafe bareng.
nonton bareng. Jadi ada kegiatan yang dilakukan dan selalu si Joko yang ngajak. Itu kan adalah salah satu checklist effort yang Beatrice sudah tanamkan dari pertama kali Joko PDKT-in Beatrice dong. Nah, seiring berjalannya waktu mereka cocok 2 tahun kemudian mereka married nih. Married, tinggal di satu rumah. Tiba-tiba di satu hari yang cerah, Beatrice sedang overthinking, kok Joko udah nggak se-effort dulu ya ngajak gue nonton, atau ngajak gue makan di restoran, atau ngajak gue ngedate. Ya, as simple as kalian udah tinggal bareng, waktunya tuh udah banyak dapet di rumah bareng. Jadi kayak cowok yang lagi-lagi simple minded berpikir bahwa ya kan kita udah punya waktu selalu bareng gitu loh. Kenapa gue harus ngajak lu lagi untuk ngedate gitu loh. Mereka tuh sesimpel mereka nggak kepikiran. Jadi itu sebenarnya tugasnya cewek untuk kayak kamu mau di-treat-nya tuh kayak gimana. Jadi menurut aku ceweknya harus kayak Bener sih, tapi iya kayak nggak sih? menurutku emang kayak kalau misalnya mau sesuatu mending ngomong aja daripada Iya, berharap tapi terus itu budaya Indo tuh. kayak berharap ya. Maksudnya kayak kode-kode tapi kode-kode nggak jelas gitu ya. Iya, itu menurut aku budaya gak enakan Indonesia. Jadi itu berlaku di cewek dan cowok sebenarnya. Karena di cewek kita sudah sering menemukan kalau yang cewek kita suka kode-kode, tapi di cowok uniknya adalah aku sempat ngobrol juga sama beberapa temen yang cowok yang udah married gitu loh. Nah, dia sempat bilang kayak ya dia nggak mau ngomong karena nggak enak. Meskipun cowok-cowok ini tidak koar-koar kayak kita cewek-cewek ya, mungkin curhat ke temennya apa segala macem, tapi cowok-cowok itu juga merasakan hal tersebut. Kayak misalnya dia nggak enakan, dia sebenarnya pengen istrinya misalnya sesimpel masakin dia misalnya, tapi istrinya nggak masakin dia. Ya, itu hal yang sebenarnya simple, yang perlu kamu request ke istri kamu, tapi kamu nggak bilang, ya gimana istri kamu bisa tahu dia harus masakin kamu, sementara selama 10 tahun kamu married, kamu nggak pernah dimasakin. Kenapa tiba-tiba membandingkan dengan istri yang lain gitu? Tapi itu juga emang salah satu yang jadi bare minimum sih di dalam sebuah relationship, yaitu komunikasi yang Iya, benar-benar komunikasi gitu loh. Yang kayak mungkin tuh menurutku ya, pacaran itu harus dibikin seperti sebuah perusahaan deh. iya Jadi emang. kayak tiap 3 bulan apa tiap 6 bulan sekali itu ada review, Iya, ada performance review. Oke, this is what you do, this is what I do. iya, Ini yang kamu harus lakukan di depan, iya. yang aku pengen kamu lakukan. Atau ya pokoknya ada kayak Bener-bener. ada reviewnya Gak gitu. boleh gak enakan. Kayak kita Benar-benar. kan sama rekan kerja kita nggak mungkin nggak enakan dong untuk request suatu apapun yang kita butuhkan gitu kan. Hmm. Ngomong-ngomong ya, tapi ya, ini sebenarnya aku sudah lakukan ini sama teman-temanku. Hmm, Jadi aku sama teman-temanku, especially kalau misalnya kita kayak lagi liburan bareng, iya, itu tuh aku ada yang namanya laundry day. iya, Jadi itu laundry day itu sebutan buat aku kalau misalnya ada sesuatu yang mau kita bersihin. iya, Jadi kayak misalnya yang kayak kemarin aku nggak suka karena you do this. iya, Menurutku kamu nggak considerate of my feeling. iya, Itu aku omongin tuh. Jadi aku betul, bilang, biasanya aku bilang dulu aku mau laundry day deh. iya, Jadi kalau misalnya di laundry day ini rule-nya adalah we listen, we don't judge. iya, Jadi setelah laundry day, apapun itu ya sudah kita mhm, put it pass behind us gitu. iya, Yang harusnya dilakukan di hubungan-hubungan hmm. pacaran nggak sih? Atau kayak ya suami istri, walaupun nggak tahu ya kan You kita tahu nggak nggak ada kenapa you bisa melakukan laundry day? kenapa? Karena you care about the relationship, you care about your friendship supaya ini long lasted dan bisa berjalan dengan baik. Ketika pasangan salah satunya atau mungkin bahkan dua-duanya tidak merasa care about the relationship, dia nggak akan ngelakuin hal itu. Karena mungkin aku sekarang bisa mendefinisikan, oh yang aku lakukan sama pacar aku Brian
kuncinya adalah komunikasi. Hmm. Mungkin baru bisa nyimpulin sekarang. Tapi yang dulu aku realize adalah, oh kita nih sama-sama mau bareng in this relationship, so we do everything to make the relationship works. Hmm. Hmm. Jadi kayak kuncinya ya harus effort bareng-bareng supaya kayak apapun tuh bisa works kalau misalnya mau ya nggak sih? Benar, tapi itu memang harus dari dua-duanya, nggak Betul, bisa salah satunya doang sih. betul, Kayak betul. if you're willing to do anything to make the relationship work, then it has to be dari dua sisi. Karena Benar, kalau dari satu sisi jatuhnya ya toxic. benar. Kayak yuk menggagas ide laundry day kan temen yuk merespon itu dengan baik kan. Dan itu jadi salah satu tools untuk membuat relationship friendship ini kondusif gitu. Ya nggak selalu sih sebenarnya, kayak kadang ada beberapa hal yang misalnya aku sampaikan gitu, aku nggak suka. Mungkin pada saat itu dia nggak terima gitu ya, Ya. kayak menurut gue ini nggak kayak gini kok. Cuman Mhm. as long as menurutku nih, as long as aku udah suarakan, pada saat itu terjadi lagi, kejadiannya nggak akan sama berulang gitu Iya. loh. Jadi ada ininya lah, ada update-nya Iya. gitu. Jadi kayak menurutku memang kalau di me and my friend group itu works for that kind of laundry day. Jadi balik lagi ke kasus temen you tadi nih yang cewek. Berarti solusinya dari percakapan kita adalah Communicate. communicate. Dan dua-duanya sebenarnya harus ada kesadaran untuk effort. Menurutku sih lebih gini, harus lihat dulu. Ini tuh cowok beneran, apa namanya, apakah beneran dia itu deket karena ada attraction, atau emang deket karena ngeliat sebagai teman. Sebenarnya kita bisa lihat kok, whether dia itu deketin kita karena mau dijadiin pacar atau jadiin temen doang. Iya. Cuman karena kitanya itu selalu ngelihat dari rose quartz glasses, jadi itu kayak semuanya tuh terlihat indah gitu loh. Jadi I think satu, menurutku kayak evaluasi dulu pertemanannya. Lihat dulu, mungkin jaga jarak dulu lah sedikit. Selama ini yang kalau misalnya pergi-pergi ngajak siapa? Apakah dia kalau kamu menghilang dia nyariin atau enggak? Dari situ sebenarnya kita bisa lihat. Kalau misalnya memang kayak oh ternyata dia memang tetap cariin, dia lagi sibuk pun dia juga cariin. Then just open dari the conversation. Menurutku nggak ada salahnya kok kalau ngobrol. Iya, Kayak gitu. sama preference juga ya, kayak kan balik lagi ya, kita pernah ngobrolin ini di intro. Kalau misalnya kayak Cibetres tuh nggak masalah dengan situationship. Bukan nggak masalah dengan situationship, tapi lebih ke tadi yang aku bilang, just enjoying the ride gitu Itu loh. kayak nggak mengganggu you kan? Benar, tapi kalau misalnya udah sampai levelnya udah mengganggu, Ya. udah toksik, aku pasti nggak lanjutin. Iya, oke, berarti apa ya bicaranya ya? Zaman sekarang aja yang terlalu banyak ini terms-termsnya. Iya. But I think situationship is the right konteksnya itu benar situationship karena kita dekatnya berdua bukan in a group friends. Ya, Uh, karena situasi. karena situasi. Mungkin kayak di kerjaan kah atau apa gitu-gitu kan? Iya, bisa. Enggak juga bisa. Bukan enggak harus cinlok gitu enggak juga. Iya, iya. Tapi balik lagi kalau aku tuh selalu kayak ya udah kita terbuka dulu Iya. untuk kayak the chances. Kalau misalnya kayak Beatrice minta tolong ditemenin yuk nonton segala macam, ya why not? I like watching movies. Iya. I like having dinner in a new places. Makanya ini preference ya guys. Kayak itu kan preference Cibeatrice. Kalau Graciela Sugisandaya tuh nggak suka sesuatu yang tidak jelas. Jadi kayak ketika itu tidak jelas, itu mengganggu Ai. Jadi kayak nggak tenang, jiwanya nggak tenang. Gue maunya yang pasti gitu loh. Lu mau nggak gitu. Meskipun pastilah kita kan hidup ada roller coaster ya. Ada waktunya tuh aku pengen nyobain. Kayak apa sih rasanya kayak deket sama orang tapi nggak punya relationship? Nggak bisa ternyata. Ya, maksudnya kalau deket sama orang tanpa relationship ya kamu temenan aja, nggak Nggak usah bisa. dipikirin yang kayak gimana-gimana banget. Menurutku itu sih, itu inti dari semua obrolan kita itu adalah kalau kamu deket tanpa status, ya kamu anggap dia temen aja.
Dan kamu bisa pergi sama teman-teman kamu yang lain, jangan invest all your time for that person gitu loh. Nih ya, beda kalau misalnya ketemu itu track recordnya udah temen. Misalnya, aku punya temen baik yang dari sejak kampus aku temenan sampai sekarang. Nggak intens, tapi kayak kita tahu itu temenan gitu loh. Nah, tapi ketika di tengah jalan itu berubah, jadi lebih intens, atau kayak kemana-mana berdua bareng, ada sesuatu hal yang membuat kita attract satu sama lain dan gak bisa, cannot live without you, itu adalah terms yang harus diubah menurut Ae. Menurut Ae. Hmm. Tapi kadang-kadang situationship itu bukan dimulai dari pertemanan. Jadi misalnya, di kantor nih misalnya ya, terus habis itu kayak cowoknya make the first move, tiba-tiba ngajak makan, atau tiba-tiba apa segala macam, yang kayak intentionnya tuh udah berdua terus gitu loh. Terus habis itu dia scared of commitment, dan menjadikan itu situationship, ya nggak sih? In most cases kayak gitu. Bener. Tapi again, menurutku tuh bukan karena scared of commitment-nya, tapi karena memang belum ada goal yang dituju. Kayak memang belum kepengen aja untuk berkomitmen, bukan takut akan Iya, komitmen. iya Itu sih. bukan ngebelain people yang scared of commitment ya. Iya, karena aku pernah di situationship, terus habis itu aku bener-bener suruh dia untuk kayak, bukan suruh dia ya, menginfluence dia untuk kayak, lu ngaku nggak, lu tuh takut kan sama komitmen. Dan pada akhirnya ketika di ujung jalan, aku pernah lah deket kayak 6 bulan sama cowok, terus habis itu kayak di ujung jalan, akhirnya aku memutuskan balik lagi sama Brian. Kan aku bilang, dalam 8 tahun asmara aku ini, aku pernah on and off. Akhirnya aku memutuskan balik lagi ke Brian karena aku melihat effortnya dia yang setiap hari itu, dan kayak aku tinggalin cowok ini, dan pada akhirnya di ujung jalan itu aku tanya, nyesel kan sekarang? Maksudnya kayak jadinya kita nggak ada apa-apa, maksudnya 6 bulan ini sia-sia. Iya, Nah, gue takut sama komitmen. tapi aku nggak setuju sama term jadi sia-sia. Karena oke, jujur aku udah Enggak, beberapa. jadi sia-sia untuk relationship ya, tapi untuk experience-nya enggak. Iya, exactly. Ya, Maksudku kayak ya udah gitu loh, kayak the experience you have the experience, you have the memory. Kamu betul. jadi teman. Aku sih sama situationships-ku semuanya masih temenan ya. Baik, dan maksudnya si cowok ini pun sekarang punya cewek, dan dia jadi bisa treat the next person right. Hmm. Jadi kayak ya mungkin ya belajarnya di aku gitu loh. Waduh. Anjir, les-lesan Kak Manis. Ya, I'm so happy for him loh. Sekarang kayak aku selalu bilang, lu jangan gitu lagi lu. Maksudnya kayak ya kalau misalnya deket, yang jelas lu mau deketnya kayak gimana, jangan nganggurin anak orang gitu apa segala macem kan. Terus ya udah sekarang punya relationship yang baik ya bagus. Jadi gini deh menurutku ya, kalau misalnya ada yang cowok-cowok yang dengerin ini podcast, walaupun menurutku kayak chance-nya kecil banget, ya yang jelas lah kalau deketin, kalau misalnya emang nggak mau ada juntrungan yang jelas, yang ngomong gitu, kayaknya I have fun spending time with you, but I'm not looking for relationship. Iya, Kita temenan aja gitu. Itu ngomong kayak gitu, kalau misalnya orangnya terbuka, mungkin seperti saya gitu kan, kayak ya udah kita kayak iya, mumpung aku juga lagi single, kenapa enggak gitu iya. kan? Tapi jangan cemburu. Lah, Kalau lu mau main-main, kalau misalnya ceweknya juga open for the relationship, terus ada cowok yang mungkin mau ngajak dia jalan juga, lu jangan kebakaran jenggot. bener. Tapi untuk kayak yang cewek-cewek, kalau misalnya kayak itu cowok-cowok pada nggak jelas tuh, cuman stringing you along, aku paling sebel gini sih. Yang paling aku sebel itu adalah pada saat misalnya lagi di situationship. Hmm, Untungnya aku belum pernah ya this experience, tapi I know a lot of people in this situation. mm, Itu misalnya kayak mereka tuh tahu bahwa setiap weekend pasti pergi bareng. mm, Tapi nggak ada kejelasan mau perginya jam berapa, mau kemana. mm, Tapi nanti misalnya hari Sabtu gitu, biasanya mereka keluar jam 3 sore, let's mm, say gitu. Sampai jam 3 sore tuh nggak ada kabar tuh cowok mau mm. jemput apa enggak, atau mau ketemu mau kemana. Jadi the whole day itu cewek cuma nungguin doang. Buset Yang kayak dah, gitu-gitu tuh yang ba- gila. Terus
Kalau misalnya nggak jadi, cowoknya ngapain? Ya nggak tahu, nggak jelas, kan namanya juga situationship, dia nggak ada keharusan untuk ngabarin. Nah, itu tuh yang Nah, jeleknya. maksudku gini, untuk cewek-cewek, ya mungkin lebih ke have respect for yourself. Iya, Pada saat kamu deket sama cowok yang seperti itu, kamu lihat dulu nih, kamu bisa loh sebenarnya untuk nggak terlalu bergantung sama itu cowok. Don't iya. put that cowok in a pedestal. Hmm. Kayak apa-apa nungguin supaya si cowoknya itu ngabarin. Nggak usah, kamu kamu enjoy aja, kamu enjoy yourself, mumpung masih muda, pergilah berteman keluar sana, Iya. have more experience out there. Eh, kalau misalnya dianya ngeghosting, ya sudah. Mm-mm. Apa kalau nggak ghostingin aja dulu? Iya. Gitu, menurutku. Jadi kayak lebih ke poinnya adalah ya know yourself ya. Hmm. Kayak kalau misalnya kamu masih kuat dengan berharap, ya udah Iya. lanjutin. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya udah cukup deh, ya udah dan don't lanjutin. Makanya kan emang pas di awal aku bilang sebenarnya inti dari satu podcast ini kalau di summarize adalah ya kalau misalnya lagi di situasi itu tunggu aja sampai capek. Hmm. Tapi sebenarnya ya menurutku, Hmm. kalau situationship itu very clear. Karena Hmm. kan nggak ada status. Ya Ya, udah gitu. ya, Yang kasihan itu sebenarnya orang-orang yang di dalam sebuah hubungan, ya, tapi kayak situationship, ya. yang kayak oke udah jelas nih sebenarnya pacaran, ini cowok aku, ini cewek aku. Hmm. Tapi cowoknya tuh toxic aja mungkin, kayak Ya, ya, mungkin nggak pernah nge-story ceweknya. I ya, don't know ya, if ya, that's important for you, but menurutku untuk nge-acknowledge itu tuh pacar kita tuh sesekali boleh loh gitu. ya, 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 Terus misalnya kayak kalau pergi nongkrong sama teman-temannya nggak ngabarin sama sekali, ya, ya, yang ya. kayak gitu. Itu menurutku yang lebih susah sih, itu conversation-nya bakal jatuhnya lebih panjang dibanding kalau situationship. Kalau situationship, guys, if you're not happy in it, then get out of the situation. Iya, bener banget. Nah, cuman kan makanya itu yang tidak dimengerti ya sama orang-orang gitu loh. Ya, sebenarnya kuncinya lagi-lagi ya, itu happy atau enggak. Kalau nggak happy ya berarti ya ya jangan gitu loh, jangan dilanjutin. Ya, jadi kalau misalnya if you're listening to this podcast, friend of a friend, Hmm. ya coba aja dulu ngobrol sama dia. Atau kalau menurutku sih ya udah sih langsung aja kamu ghosting dulu, kamu lihat aja dia kayak gimana. Iya, This is toxic, apa namanya, mmm, inputnya yang toxic apa apa ya, nyuruh dia ngeghosting enggak orang. lah, orang cowoknya juga nggak jelas. Kecuali cowoknya sudah pernah menyampaikan ya kenapa. Hmm, Soalnya ada, misalnya case-nya gini, aku belum pede untuk nembak kamu karena masalah ekonomi. wah, ada Berat ya, lagi, heeh. ada kan kayak gitu. Maksudnya kayak, dan maksudnya itu lagi-lagi komunikasi kan. Jadi kedua belah pihak aware akan hal itu. Hmm, Jadi ya itu namanya ya emang sudah keputusan dua belah pihak. Tapi kalau misalnya nggak jelas, maksudnya kayak cowoknya ditanya juga, dia juga bingung kenapa situasinya begini ya, ya jangan dilanjutin gitu loh. Kan ada tuh, maksudnya kayak yang tadi you bilang yang lebih kasihan adalah orang-orang yang udah di dalam relationship, tapi gak bisa menyuarakan maunya apa kan. Nah, karena ada nih juga case di mana ceweknya kayak, kan kayak yang you bilang ceweknya nggak di Instastory atau ceweknya nggak dikabarin. Itu kan preference ya. Mungkin di you nggak matter a lot, tapi misalnya di I matters gitu. Nah, itu kan berarti apa yang kedua pihak mau. Nah, kalau misalnya ceweknya mau kayak gitu, kadang suka dibales sama cowoknya, ya aku kayak gini. Ya nggak sih? Suka kan kayak gitu, yang kayak, ya itu udah bingung tuh kalau kayak gitu, udah mau diudahin bingung, kadang-kadang udah married. iya, makanya menurutku lebih conversation-nya bakal so much longer pada saat itu tuh di relationship, apalagi kayak serious relationship yang menuju ke Iya. marriage. Kalau situationship, ya just get out of the situation. Iya, justru masih ya lagi-lagi ya orang Indo suka ngomong masih untung masih di situationship. You deserve better, girl. You do. Masih banyak loh di luar sana juga kataku yang single ini. Anyway,
yang case yang kita mau bahas sih itu doang sih, Shell. Hmm. Tapi seneng sih ada yang mau ceritain case-nya mereka. Hmm. We would love for you untuk kasih kita case-case lagi. Mungkin ada yang cerita atau ada yang mau minta pendapat dari kita. Walaupun kalau pendapatnya agak toksik sedikit ya, maaf ya. Ya, namanya juga amatir ya, guys. Anyway, nanti kita tunggu cerita-cerita kalian di komen boleh, di DM boleh. Nanti bakal kita bahas selanjutnya di episode selanjutnya. Jangan lupa dengerin Siskol Podcast tiap hari Selasa di YouTube dan di Spotify. Oke, bye-bye. Bye. Tahu nggak sih? Apa? Cerita dong.